Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ja'ala 'alaina minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Idul Adha yang berbahagia, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha tinggi dan maha agung, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta kedua isinya, dan telah menciptakan Idul Adha untuk manusia beriman seluruh dunia. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khutbah kita pada pagi hari ini adalah tentang menilai kegiatan sikap remaja pada hari ini. Kenapa penekanan kita kepada remaja? Karena Nabi Ismail alaihi salam rela mengorbankan dirinya di saat beliau masih remaja, masih muda, karena beliau dipersiapkan sebagai nabi. Beliau telah membina dirinya, tentu berawal dari orang tuanya, orang tua yang bertakwa pula. Jadi orang tua yang bertakwa akan mendapatkan anak yang bertakwa pula. Dan anak yang bertakwa ini dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti Hajar, seorang ibu yang bertakwa. Kesimpulannya, kalau kita ingin mendapatkan anak yang bertakwa seperti Nabi Ismail alaihi salam, terlebih dahululah ayah dan ibunya harus menjadi orang-orang yang bertakwa, yang sangat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd.
Kaum muslimin muslimat, jamaah Idul Adha yang berbahagia, remaja pada hari ini kita mendapat informasi banyak juga yang menjadi korban. Pagi ini berita ada remaja yang hilang dari pantauan orang tuanya. Dicari kemanakah remaja ini perginya. Sudah 3 hari tidak pulang. Dilaporkan kepada polisi. Kemudian dapat informasi ada orang yang tidak tahu identitasnya di rumah sakit. Pergilah ke rumah sakit. Ternyata remaja yang hilang itu berada di rumah sakit dalam keadaan terbujur kaku dan tidak bernyawa. Masya Allah. Lalu orang bertanya, kenapa tiba-tiba anak ini remaja menghilang dan kemudian sampai ke rumah sakit dia tidak lagi bernyawa? Ternyata akibat Facebook, akibat HP, perkenalan dengan remaja lain. Rupanya remaja yang dia kenal itu adalah terlibat narkoba. Remaja yang tidak tahu, tidak jelas pendidikannya, tapi dalam perkenalan tidak tahu. Yang penting ganteng orangnya, disenangi oleh remaja lain. Setelah terjadi pertemuan, barulah dia tahu ternyata remaja itu bertato dan dia selalu minuman keras dan obat-obat terlarang. Na'udzubillahi min zalik. Kaum muslimin, bapak ibu, ayah bunda yang terhormat, waspadalah, hati-hati terhadap remaja pada hari ini. Kalau Nabi Ismail alaihi salam menjadi contoh bagi kita, kita sudah tahu betapa dekatnya kepada Allah karena dididik oleh orang tuanya. Dan remaja kita pada hari ini, bagaimana mereka kadang-kadang memerintah orang tuanya, memaksa harus memiliki HP yang canggih, disangka untuk belajar, rupanya digunakan untuk hal yang tidak baik. Ujung-ujungnya mati meregang nyawa, dianiaya oleh orang yang dicintainya, katanya, yang baru kenal. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini harus menjadi perhatian kita. Nah, kalau kita lihat Nabi Ismail alaihi salam ketika disampaikan mimpi yang berulang-ulang kali. Kalau nabi-nabi bermimpi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang ayah bertanya, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Sebagai remaja yang bertakwa, katanya, ya abati fa'al madza tu'maru. Hei ayahku, lakukanlah, perbuatlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah, kalau memang itu perintah Allah, aku akan sabar menghadapinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jemaah Idul Adha yang berbahagia, di saat kita berbahagia menyambut Idul Adha pada hari ini, coba bayangkan bagaimana Idul Adha di Palestina. Saudara-saudara kita yang menderita, di saat hari raya pun mereka dibom dengan peluru-peluru Zionis, laknatullah. Tidak sedikit ibu yang kehilangan suaminya, kehilangan anaknya, bahkan kehilangan nyawanya sendiri. Sehingga di daerah padang pasir yang tandus itu tak henti-hentinya digenangi oleh air mata dan ratap tangis bangsa Palestina. Dunia bungkam, hanya sedikit yang bisa membela, lebih banyak yang bersifat bungkam dan diam. Na'udzubillahi min zalik. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, apa yang kita bisa sumbangkan, apa yang bisa kita lakukan, setidak-tidaknya
kita memberikan sumbangan apa yang bisa, apa yang telah ada di negeri kita ini. Ada orang-orang tertentu yang mengkhususkan dirinya untuk bantuan Palestina, dan diiringilah dengan doa, Allahumma ansurna anil qaumiz zalimin. Ya Allah, tolong bantulah kami dari perbuatan orang-orang yang zalim. Jemaah Idul Adha yang berbahagia, dan kemudian kita lihat pula kejadian-kejadian pada hari ini. Kita jadikan kejadian antara anak dan ibu dan ayah, kedekatannya kepada Allah di zaman dahulu, dan kita lihat pula di zaman sekarang apa yang terjadi. Sudahkah kita mendapatkan anak-anak yang bertakwa seperti Nabi Ismail alaihi salam? Ada seorang remaja yang pergi ke sekolah, dihina oleh orang tuanya, dihina oleh teman-temannya karena tidak punya mata sebelah. Matanya tidak ada sebelah. Waktu SD, kelas 1 SD, kelas 2 SD, dia dihina oleh teman-temannya. Hei, kamu tidak punya mata. Lalu remaja ini menangis. Anak SD ini menangis kepada ibunya. Wahai ibu, kenapa aku tidak punya mata sebelah? Itu nak, kamu dahulu waktu masih umur 5 tahun bermain-main di belakang rumah, kamu menginjak kaca, dan kaca itu menembus matamu, sehingga matamu tidak bisa lagi dipertahankan. Kornea matanya harus dibuang. Itulah yang terjadi pada dirimu. Tapi setiap hari dia mengatakan, atasilah ibu, aku malu. Sang ibu karena sayang kepada anaknya, dia tanya dokter-dokter di sekitarnya, bisakah mataku sendiri kuberikan kepada anakku? Tapi jangan dikatakan bahwa akulah yang telah memberi mata kepada anakku itu. Nah, kalau mau membeli kornea mata dari luar negeri atau dari mana-mana, harganya miliaran, sedangkan dia orang yang sederhana, tidak ada jalan lain. Sang ibu mengorbankan matanya sendiri untuk sang anak. Cuma dia katakan, wahai Pak Dokter, jangan beritahu kepada siapa-siapa. Biarlah mataku yang sebelah ini kuberikan kepada anakku. Aku sanggup membayar upah operasinya. Kalau membeli mata tidak sanggup, jangan dikatakan pada siapa-siapa. Maka tanpa diketahui oleh anaknya, dipindahkanlah kornea mata sang ibu kepada sang anak. Sang anak pun tidak tahu bahwa itu dari mata ibunya, dan dia ke sekolah kembali dalam keadaan ceria dan pintar. Akhirnya dia menjadi orang yang sukses, pintar, kuliahnya berjalan lancar. Tetapi setelah dia dewasa, ibunya selalu menutup-nutup matanya dengan rambutnya. Sebelah matanya ditutup dengan rambutnya, kelihatan jelek di matanya. Kalau seperti ini ibuku, aku tidak senang yang seperti ini. Lalu dia berusaha menjauh dari ibunya. Nah, kemudian dia berkeluarga dan punya anak. Dia mempindahkan tempat lain, ke kota lain, dan ibunya tahu bahwa anaknya telah pindah. Berusaha dia mencari alamat anaknya, dan dia temukan. Setelah dia temukan di sana, bukannya anaknya gembira. Kenapa? Karena dia telah berusaha lari dari ibunya, tapi ibunya saja masih tahu alamatnya di mana. Kemudian anak-anaknya beberapa orang juga tidak senang dengan neneknya. Lalu neneknya tidak lama di situ, dia kembali ke tempat semula. Biarlah anakku, kalau kalian tidak ada yang senang kepadaku, biarlah aku hidup menyendiri seperti yang dulu. Sang anak yang sudah sukses, dia sudah hidupnya senang dan bahagia, dia merasa telah memiliki segala-galanya. Tetapi lama-kelamaan teringat juga kepada orang tuanya yang ada di kampung.
Beberapa tahun kemudian pergi. Setelah dia pergi, dia lihat ada bendera putih yang terpancang di hadapan rumahnya. Ternyata ibunya sudah meninggal dunia. Dia sudah pergi untuk selama-lamanya. Sang anak pun datang dan melihat orang tuanya. Ketika orang tuanya itu dimandikan, dilihatlah bahwa mata ibunya ada bekas operasi, ada bekas pengambilan kornea mata, dan anaknya tidak tahu. Akhirnya tetangganya yang tahu mengatakan, "Hei nak, kamu tidak suka kepada ibumu, tidak senang kepada ibumu. Matamu itu nak, mata yang kamu pakai itu adalah mata dari ibumu." Cuma dia berpesan, "Jangan disampaikan kepada anakku sebelum aku mati. Setelah aku mati tidak apa disampaikan." Setelah disampaikan barulah dia menangis, berlinangan air mata, menyesal. Kenapa? Karena dia tidak tahu selama ini, tidak bersyukur apa yang diberikan oleh Allah. Betapa dalamnya cinta seorang ibu sanggup mengorbankan matanya sendiri untuk anak kandung yang dicintai. Seperti itulah pula Nabi Ismail alaihi salam waktu remaja. Ibunya bukan main cintanya kepada Ismail. "Hei anakku, engkau satu-satunya anakku, engkau akan dikorbankan. Kalau memang itu perintah Allah, aku rela," kata Siti Hajar. Walaupun dipengaruhi oleh iblis, iblis itu dilempar, dilambangkan sekarang ini dengan melempar jumroh. Betapa sayangnya seorang ibu kepada anaknya, tapi harus dikorbankan demi perintah Allah. Dan dia yakin bahwa Allah itu tidak zalim, Allah itu tidak aniaya. Pastilah seluruh perintah Allah itu baik. Setelah dijalani, anaknya disembelih. Ternyata orang yang bertakwa ini tidak akan dianiaya oleh Allah sedikit pun, bahkan diberikan kegembiraan. Digantikanlah dengan kibas, binatang kurban, hewan kurban. Itulah yang kita lakukan. Alangkah terharunya sang ibu. Anakku, engkau selamat rupanya karena engkau dekat kepada Allah. Karena itu aku yakin kepada Allah, Allah tidak zalim sedikit pun. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat kepada kita dan memberikan kegembiraan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seluruh tangisan Ibrahim, tangisan dari Siti Hajar akhirnya berbalas dengan kegembiraan. Kenapa? Karena dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jemaah Idul Adha yang berbahagia, dapat kita simpulkan bahwa rasa cinta kita kepada anak kita tentu luar biasa. Tapi harus ingat, anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah pula anak terkena narkoba atau pergaulan bebas. Bisa-bisa mereka menjadi musuh bagi kita seandainya mereka jauh dari perintah Allah. Firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim,